tanggal 2 Januari 2026 ini, atau hari ini tepatnya, kita harus mau tidak mau ya harus memahami ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Hukum Acara yang baru. Karena apa? Karena sesuai dengan yang sudah dideklarasikan oleh pemerintah dalam hal ini, sudah pada tanggal ini, tanggal 2 Januari 2026 ini mulai berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru. Artinya apa? Artinya segala ketentuan yang ada di dalam KUHP yang lama, dalam hal ini Undang-Undang 1 tahun 46 begitu, itu dengan sendirinya tidak dinyatakan tidak berlaku, kecuali ada beberapa hal yang memang di dalam ketentuan penutup atau ketentuan peralihan di KUHP yang baru ini dinyatakan masih tetap berlaku. Cuman persoalannya di sini, di samping ketentuan KUHP yang pada umumnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru kita ini disebutkan juga bahwa terhadap pasal-pasal tindak pidana khusus, dalam hal ini misalnya adalah tindak pidana korupsi, ada beberapa pasal yang memang langsung diambil alih ya, diambil alih dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru kita, yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 5 dan pasal 11 serta pasal 13 dinyatakan, artinya pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11 dan pasal 13 di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku dan kemudian digantikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 603 sampai dengan 604. Nah, hal yang menarik dari tindak pidana korupsi dalam KUHP ini ternyata kalau di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu di situ kan berkaitan dengan siapa sih subjek dari pelaku tindak pidana korupsi yang dalam hal ini merugikan keuangan negara. Nah, di dalam pasal 2 dan pasal 3 disebutkan, kalau pasal 3 kita sudah ketahui bersama berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada si pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan kalau pasal 2-nya adalah siapa saja, artinya barang siapa atau setiap orang yang secara melawan hukum, berkaya dan lain sebagainya. Nah, di dalam rumusan KUHP konsep subjek tindak pidana korupsi masih sama, tetapi kemudian yang berbeda adalah kaitannya dengan ancaman minimal dan maksimal dari tindak pidana korupsi yang ada di dalam KUHP. Kalau di dalam pasal 2 dan pasal 3 ini ada perbedaan ancaman hukuman minimal, di mana pasal 2 adalah minimal 4 tahun, kemudian pasal 3 menjadi adalah 1 tahun. Tetapi dalam KUHP, tindak pidana korupsi yang berdimensi merugikan keuangan negara tersebut, ancaman hukumannya menjadi sama, yaitu 2 tahun, ya minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun, serta dengan pidana denda kategori 5 dan 6. Ya, karena apa? Karena di dalam KUHP yang baru ini adalah berkaitan dengan pidana denda yang didefinisikan dengan kategori 1 sampai kategori 8. Kalau kategori 1 itu adalah 1 juta, kemudian kategori 10 juta, sampai kemudian maksimalnya adalah kategori 5 miliar kalau tidak salah kategori 8. Nah, di situ persoalan yang menjadi mengemuka adalah ketika kemudian kita berbicara dari sisi praktisnya nanti. Artinya apa? Artinya dalam proses penuntutannya nanti, kalau dalam proses kemarin ya dengan menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi yang berdimensi kerugian negara ini dengan pasal 2 pasal 3, maka bentuk dakwaannya dalam praktek akan menjadi sebuah dakwaan subsidiaritas begitu. Konsekuensi logisnya. Nah, kemudian dengan KUHP yang sekarang ini tentunya bukan subsidiaritas lagi bentuk dakwaannya, tetapi nanti adalah alternatif. Artinya diberikan keleluasaan kepada hakim untuk atau pengadilan untuk memilih pasal mana. Karena apa? Karena ancaman hukumannya adalah sama. Itu satu dari tindak pidana korupsi yang berdimensi kerugian negara. Kemudian dari tindak pidana yang lain di mana disebutkan, artinya tindak pidana korupsi yang lain di mana disebutkan pasal 5, pasal 11, pasal 13 tidak berlaku, di situ adalah berkaitan dengan adanya pemberian suap menyuap ya. Pada pokoknya itulah pasal 5, pasal 11, pasal 13 itu pemberi atau penerima suap begitu. Nah, tetapi kemudian karena pasal 12 ya, pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu tidak dinyatakan dicabut dalam ketentuan penutup KUHP tersebut, maka berkaitan dengan gratifikasi
ini masih tetap berlaku. Artinya apa? Artinya bahwa walaupun di dalam KUHP ya berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu sudah dianulir ya atau dibatalkan beberapa pasalnya. Pasal tadi ada 1 2 3 4 5 pasal tadi ya. Jadi ada pasal 2, pasal 3, pasal 11, pasal 5, pasal 11 dan pasal 15. Tetapi pasal-pasal yang lain misalnya terhadap gratifikasi pasal 12A dan 12B atau pasal obstruction of justice pasal 21 dan lain sebagainya, ini masih tetap berlaku. Artinya apa? Artinya bahwa walaupun ya diberlakukan undang-undang KUHP nasional berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka tidak serta-merta mencabut ketentuan-ketentuan spesifik yang ada di dalam kitab undang-undang hukum kitab undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak secara sekaligus mencabut dari ketentuan-ketentuan. Artinya ketika kemudian ada kekhawatiran masyarakat bahwa KUHP ini akan melemahkan semangat pemberantasan korupsi, sesungguhnya walaupun dalam tanda quote and quote begitu ya, itu ada benarnya juga, tetapi dengan harapan bahwa KUHP ini adalah sebagai bridging rule begitu, artinya menjembatani ketentuan-ketentuan yang ada di dalam tindak undang-undang pemberantasan korupsi yang lainnya hanya dengan sekedar menyebut core crime-nya. Artinya misalnya di pasal 603 atau 604 itu kan disebutkan di situ melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan. Nah, sementara tindak pidana yang lain ya khususannya misalnya gratifikasi seperti tadi, kemudian obstruction of justice dalam pemberantasan korupsi pasal 21 memberikan keterangan yang tidak benar atau menyebut pelapor itu masih tetap berlaku. Artinya kemudian tentunya semangat pemberantasan korupsi yang ada di dalam undang-undang pemberantasan korupsi kita itu harus tetap dilembagakan oleh masyarakat kita atau kita sendiri sebagai warga negara yang baik dan benar.